Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Apa bedanya ODGJ dan ODMK? Sebenarnya apa sih itu ya? Nah teman-teman, kalau kita bicara soal ODMK dan ODGJ, ya pastinya kita harus mengerti kenapa ada istilah tersebut. Nah, istilah tersebut sebenarnya kalau di luar negeri itu udah umum ya, namanya di luar negeri itu istilahnya adalah people with mental illness gitu. Artinya orang dengan gangguan jiwa. Nah, kenapa ada istilah seperti itu? Karena untuk gangguan jiwa memang ada stigma yang sangat besar, yaitu stigma gila ya. Kata gila itu sangat umum dipahami oleh masyarakat awam, sehingga akhirnya itu menjadi label yang kesannya negatif gitu ya. Akibatnya orang jadi malu berkonsultasi ke dokter, ke psikolog ya, ke puskesmas, konsultasi kesehatan jiwa. Nah, itu udah malu duluan gitu. Padahal misalnya ketemu dengan psikolog itu kan cuma ngobrol-ngobrol biasa, ya curhat lah gitu. Tapi orang udah malu, emang gue gila gue disuruh ke psikolog. Nah, stigma itulah yang akhirnya menghambat seseorang mendapatkan layanan kesehatan atau menghambat seseorang mencari pertolongan. Gara-gara stigma gila, orang dengan gangguan jiwa jadi nggak mau berobat, atau keluarganya malu ya untuk mengakui bahwa ada masalah di anggota keluarganya. Nah, karena itulah para ahli dan juga berbagai pemangku kepentingan kemudian berupaya untuk menghapus stigma gila tersebut dengan mengacu juga kepada kondisi kalau perkembangan di luar negeri, terus kemudian juga keadaan di sini gitu ya. Sebenarnya penghapusan stigma ini sudah pernah ada juga di kelompok misalnya HIV/AIDS ya. Ada, kita kenal ada ODA ya, orang dengan HIV/AIDS ya. Terus kemudian juga di HIV/AIDS itu juga ada stigma yang sangat besar ketika seorang mengalami HIV, orang tersebut dijauhin gitu ya. Akhirnya orang malu mengakui. Nah, ini yang juga sama pengen kita hapus. Padahal sebenarnya penyakit-penyakit seperti ini sangat bisa diobati, ditangani, bisa pulih, bisa dijaga terus kesehatannya dengan pengobatan yang baik. Nah, kalau kita bicara ODMK dan ODGJ, lebih baik kita mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang sudah diundangkan itu dari tahun 2014 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Nih, di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa ada kriteria yang dimaksud dengan kesehatan jiwa, yaitu di mana suatu kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, itu kriteria sehat jiwa ya. Nah, kemudian berdasarkan diskusi, saya kebetulan ikut dalam kelompok kerja penyusunan undang-undang kesehatan jiwa ini. Ada banyak banget perdebatan mana istilah yang cocok. Nah, tapi kemudian para ahli semua sepakat untuk melihat bahwa di masyarakat itu ada kelompok orang yang sehat ya, yang masih sehat jiwa. Terus ada kelompok masyarakat yang sudah memiliki kerentanan masalah kesehatan jiwa. Nah, ini yang disebut dengan
ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan. Nah, kalau di dalam undang-undang ini ya saya bacain definisinya. Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Artinya ODMK ini orang yang belum mengalami gangguan jiwa tetapi dia sudah memiliki resiko dan rentan sekali jatuh ke dalam kondisi gangguan kejiwaan. Misalnya ya, orang tersebut masih sehat sih tetapi dia misalnya tinggal di daerah yang kumuh ya, banyak kejahatan, tinggalnya padat-padat tempatnya. Nah, itu dia lebih rentan ya untuk mengalami masalah kejiwaan. Atau kita yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, ya kita masih sehat tetapi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan tersebut membuat kita jadi lebih stres daripada orang pada umumnya, dan itu berarti kita termasuk kelompok resiko atau ODMK ya. Contohnya seperti itu, banyak banget contohnya ya, artinya orang yang masih sehat tapi udah termasuk ODMK. Ini jumlahnya banyak ODMK ini ya. Misalnya kita pulang kerja terus kita harus melawan kemacetan sekian jam, berangkat kerja juga begitu ya, itu udah sebenarnya udah termasuk kelompok resiko. Berarti banyak banget memang orang yang masuk dalam kategori ODMK ini ya, tetapi dia masih cukup sehat, harus dijaga kesehatan jiwanya ya, jangan sampai jatuh ke gangguan jiwa. Nah, kelompok ketiga yaitu orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ, adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi seseorang sebagai manusia. Nah, ini yang disebut orang yang sudah jatuh ya ke dalam kondisi gangguan jiwa. Jadi di sini kata kuncinya ya, orang tersebut udah ngalamin perubahan pikir, emosi, dan perilaku. Ada gejala-gejalanya, kemudian gejala-gejala tersebut mengganggu kualitas hidup dan juga menimbulkan penderitaan dan hambatan pada orang tersebut gitu ya. Atau di sini udah bisa menimbulkan disabilitas gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara ODGJ, contohnya ya orang dengan skizofrenia itu udah termasuk ODGJ. Ya, terus kemudian orang dengan bipolar ya dia termasuk ODGJ ya. Terus orang dengan gangguan depresi bisa ODGJ. Orang dengan ansietas bisa kalau yang ansietasnya berat ya, sehingga dia tidak berfungsi dan dia sangat menderita sekali itu dengan kecemasannya itu bisa ya. Terus orang yang mengalami Down syndrome masuk nggak? Masuk, kalau menurut kriteria diagnostik gangguan jiwa itu bisa masuk ya. Banyak sekali juga nih diagnosis yang udah masuk ke dalam kondisi ODGJ ini ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam masalah kesehatan jiwa yang berat sehingga harus mengalami gangguan jiwa ya. Jadi harus dicegah sedini mungkin. Nah, itulah teman-teman ya, ada 3 ya kelompok masyarakat yang sehat ya, ini harus dijaga kesehatannya, jangan sampai dia masuk ke dalam kelompok resiko. Dan kedua ada kelompok ODMK, yaitu orang yang sudah lebih rentan mengalami masalah kesehatan jiwa karena ada stresor-stresor ya yang dia alami. Yang ketiga orang yang sudah mengalami gangguan jiwa, yaitu teman-teman kita termasuk teman-teman di komunitas peduli skizofrenia. Karena skizofrenia bisa mengakibatkan terganggunya pikir, emosi, dan perilaku, menimbulkan penderitaan ya gejala-gejalanya, dan bahkan bisa melumpuhkan orang tersebut sehingga menjadi disabilitas. Itu ya. Jadi itu yang harus kita pahami dari 3 istilah ini. Nah, kalau
orang dengan gangguan jiwa ya tadi di luar negeri disebutnya people with mental illness. Jadi itu sebenarnya istilah yang umum aja sih. Jangan ada yang masih berdebat, oh ya ODGJ itu istilah baru lagi dong, stigma baru lagi. Ya nggak juga sih gitu, tergantung sudut pandangnya gitu. Tapi yang jelas maknanya lebih positif ya, karena kita di sini menempatkan bahwa memang gangguan jiwa itu sama seperti penyakit lain gitu, sehingga kita harus peduli terhadap mereka yang mengalaminya. Nggak ada orang memilih, nggak ada orang pengen mengalami gangguan jiwa. Jadi di situ kata kuncinya ya. Kenapa dia dianggap lebih baik daripada stigma gila gitu. Stigma gila itu sumber diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Jadi nggak boleh lagi digunakan itu. Kalau ada orang yang kira-kira dianggap mengalami gangguan jiwa ya sebutnya ODGJ aja. Ya gitu ya teman-teman. Saya kira itu aja jawaban saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau berkenan, dan juga kok kasih komentar, saran atau tambahan ya yang berguna buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.